Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini di dalam Mazmur pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Mazmur pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, namun mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan adil dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu, biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21, tema renungan kita pada hari ini yaitu pujian dan pengharapan di tengah kesulitan. Pujian dan pengharapan di tengah kesulitan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam Mazmur pasal 9 merupakan sebuah pujian yang dituliskan oleh Raja Daud. Ia mengungkapkan syukur dan pengharapan di tengah tantangan hidupnya. Dalam konteks sejarah, Mazmur ini ditunjukkan untuk mengingatkan umat tentang keadilan Tuhan dalam mereka menghadapi musuh dan kesulitan, serta menekankan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan mereka. Raja Daud memulai dengan mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan mengungkapkan betapa besar kebahagiaannya ketika melihat keadilan Tuhan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Raja Daud menggambarkan bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan keadilan kepada umatnya. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, Daud menegaskan bahwa Tuhan akan selamanya memerintah dan tidak akan meninggalkan orang-orang yang mencarinya. Dia mengingatkan kita untuk bersandar pada Tuhan pada saat kita menghadapi berbagai kesedihan di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan Raja Daud menekankan bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tertindas. Dari teks ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, pentingnya pujian. Pujian yang tulus kepada Tuhan merupakan pengakuan akan segala kebaikannya, memberi kita kekuatan di saat lemah. Yang kedua, keberanian dalam kesulitan. Raja Daud menunjukkan bahwa kita dapat menghadapi kesulitan dengan keberanian, karena Tuhan adalah pembela kita. Yang ketiga, keberadaan Tuhan dalam ketidakpastian. Di dalam Mazmur yang telah kita baca tadi, mengingatkan kita bahwa meskipun dalam keadaan sulit, Tuhan selalu hadir dan mengawasi, serta memberikan kita harapan dan keadilan. Yang keempat, pentingnya mencari Tuhan. Dalam segala situasi, kita diajarkan untuk mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan. Dalam artian bahwa di dalam kita menghadapi berbagai situasi hidup, kita harus datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penghiburan dan perlindungan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 9 mengajak kita untuk mengingat betapa besarnya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dengan adil. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, marilah kita terus memuji dan mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dengan hati yang penuh syukur, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dan kasih-Nya dalam hidup kita, serta menjadi saksi akan kebesaran Tuhan kepada orang lain yang kita jumpai. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teruskan perjalanan iman kita dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini sungguh dapat memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kita untuk dapat berjalan di dalam terang cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.